Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir ya di Zoom malam hari ini. Insya Allah kita akan membahas yaitu terkait mindset dan fundamental Meta Ads for Umroh. Meta Ads ini berarti ada Facebook Ads di sana dan ada juga Instagram Ads ya. Jadi di singkatnya atau yang terbaru itu namanya jadi Meta Ads ya. Sebelumnya sebelum terlalu jauh saya izin suara saya terdengar jelas ya. Terdengar, Pak. Baik, oke. Insya Allah pada malam hari ini nanti apa namanya Zoom-nya direkam. Insya Allah nanti direkam, nanti akan dibagikan bagi Bapak Ibu yang ingin mengulang. Ya nanti silahkan menonton videonya. Eh, Pada malam hari ini kita akan membahas instant advertising. Nah, jadi dari namanya ini saya mute dulu semuanya ya. Sebentar. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas terkait instant advertising. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu bisa melakukan atau beriklan di Meta Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads, walaupun tidak mempunyai yang pertama laptop. Yang kedua tidak mempunyai domain dan hosting yang nantinya untuk membuat landing page ataupun website. Nah, bagaimana caranya kita tetap bisa beriklan di Facebook Ads. Nanti akan kita bahas eh, apa-apa saja ya. Yang pertama mindsetnya, karena ini penting ya untuk diketahui sebelum Bapak Ibu nantinya benar-benar praktek dan benar untuk melakukan beriklan di Facebook Ads ataupun Instagram Ads. Dan juga fundamental apa-apa saja informasi yang harus Bapak Ibu miliki, yang Bapak Ibu ketahui, agar nantinya ketika beriklan itu ketika terjadi masalah ataupun ya namanya beriklan pasti ada dinamikanya. Nah, Bapak Ibu bisa melalui itu semua dengan baik. Nah, jadi harapannya dengan materi pada malam hari ini Bapak Ibu bisa mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai Facebook Ads ya. Eh, Nanti untuk sesi tanya jawab saya akhirkan. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu bisa bertanya ya terkait materi pada malam hari ini. Oke, langsung saja ya. Sebelumnya mungkin di sini ada yang baru pertama kali mengikuti Zoom mentoring umroh. Jadi saya izin perkenalan diri. Nama saya Isnain Tami, biasa dipanggil Mas Isnain, Kang Isnain. Nah, itu kembali ke Bapak Ibu mau manggilnya Mas atau Kang ya. Yang kedua saya berasal dari Riau, Pekanbaru, namun saat ini berdomisilinya di Bogor. Nah, saya dari tahun 2019 bergerak ataupun berprofesi ya sebagai digital marketer. Mulai dari produk retail, terus produk properti, terus ada e-course ya seperti saat ini dan umroh ya. Jadi sebelumnya juga saya menjadi agent ya di salah satu travel umroh. Alhamdulillah sekali sekali memberi jamaah itu saya minimal dua ya. Jadi saya minimal ngasih dua, bahkan pernah sekali itu saya ngasih langsung 5 jamaah. Nah seperti itu ya. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, salah satunya adalah dengan digital marketing. Nah, insya Allah nanti Bapak Ibu yang mungkin ya punya punya niat ingin menjadi agen umroh dengan wasilah ilmu Facebook Ads ini nanti bisa menjadi lebih maksimal hasilnya. Dan juga saya di sini sebagai salah satu dari founder mentoringumroh.com, yang mana ini sebelumnya namanya kita adalah Makkah Trip. Nah, jadi karena karena ada satu atau beberapa hal, akhirnya kita mengganti brandnya menjadi Mentoring Umroh ya. Itu sedikit perkenalan di awal. Oke, kita lanjut.
Nah, ini sebelum ke materi utamanya, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah ini adalah studi kasus kita ya. Tadi saya sebutkan sebelumnya mentoring umroh ini namanya Makkah Trip. Nah, dulu di awal-awal kita mulai berjalan ya, kita lebih kurang 2 bulan itu kita dengan beriklan budget 57 juta. Nah, ini selama 2 bulan ya, Bapak Ibu, selama lebih kurang 2 bulan itu kita berhasil mendapatkan sekitar 18.000 database. Nah, 18.000 database ini itulah yang kita olah dengan funneling, dengan teknik closing dan sebagainya. Akhirnya kita berhasil mencapai omset 4 miliar pertama kita. Nah, ini Bapak Ibu bisa bayangkan dengan budget iklan 57 juta itu bisa mendapatkan omset lebih kurang 4 miliaran. Nah, itu bisa dihitung ROI-nya berapa persen ya. Artinya besar sekali lah intinya dengan adanya digital marketing ini peluang itu menjadi lebih mudah untuk kita dapatkan. Nah, di sini dashboardnya ini dashboard saya screenshot dari tanggal 1 Agustus sampai 30 September. Ini bisa dilihat di pojok kanan ya. Ini yaitu 2 bulan ya lebih kurang. Nah, ini adalah praktek ya yang kita lakukan di Makkah Trip ya di sebelumnya. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya juga. Bagaimana ini bisa kita lakukan dan tentunya ini bukan hal yang mustahil juga nantinya Bapak Ibu bisa praktekkan. Terlebih lagi bagi para travel owner ya, travel owner tentunya ini hal yang sangat tentunya penting untuk bisa dipelajari ya, seperti itu. Nah, ini setiap minggunya kita itu bisa menghadirkan peserta Zoom ya. Itu 1.000 ya. Ini pernah sampai lebih bahkan 1.000. Ya, range-nya sih di 700, 800, 900, 1.000 gitu ya. Bahkan itu sempat kita sehari itu, maaf, 1 minggu itu grup kita bisa sampai hampir 1.500 gitu. Hampir 1.500 atau bahkan ada pernah mau 2.000 gitu. Akhirnya kita schedule untuk Zoom-nya menjadi beberapa kali karena kan maksimal Zoom 1.000 ya. Nah, untuk yang Zoom kali ini itu kita tidak murni dengan Facebook Ads tapi ada juga organik ya. Nah, jadi organik itu artinya apa? Organik itu adalah strategi gratisan lah intinya ya, tidak menggunakan Facebook Ads. Sebentar. Mohon Bapak Ibu untuk tidak menyentuh layarnya ya, karena dikhawatirkan nanti tercoret-coret ya. Akhirnya mengganggu konsentrasi teman-teman atau Bapak Ibu yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu peserta Zoom kita yang mencapai 1.000 ya dalam 1 minggu. Jadi setiap minggu kita melaksanakan Zoom-nya. Nah, selain Zoom meeting, jadi program di Makkah Trip itu kita juga mengadakan Kopdar. Nah, ini adalah Kopdar pertama. Lokasinya di Jabodetabek. Nah, ini adalah dokumentasinya. Jadi kita membahas bagaimana terkait umroh yang aman, nyaman, dan dengan budget yang bisa diatur sendiri. Nah, ini adalah eh, beberapa cuplikan dan dokumentasi yang kita abadikan. Dan juga selain ini kita juga kopdar di Bandung, bahkan di luar Jabodetabek juga kita pernah mengadakan kopdar ya, seperti itu. Nah, ini adalah tadi ini berkaitan dengan yang sebelumnya bahwasannya kita di awal-awal itu memang sangat masif sekali ya perkembangannya hingga bisa menghadirkan 1.000 peserta dalam setiap minggunya. Akhirnya ini membuat eh, beberapa pihak itu merasa dalam tanda kutip ya ini mengganggu ya. Jadi sempat ada pelaporan ke Kemenak yang akhirnya kita harus menjelaskan apa yang kita lakukan. Nah, akhirnya ini kita mengundang dari Kemenaknya, Alhamdulillah bisa hadir di manasik umroh keberangkatan jamaah pertama kemarin menggunakan travel PPIU ya, Travel Najma, itu sekitar kita berangkat 132 peserta atau jamaah. Nah, ini adalah dokumentasinya.
yang sempat diabadikan dari Kompasindo dan beberapa media online lainnya. Nah, ini adalah dokumentasi ketika pelaksanaan umroh. Ini November lalu nih Bapak Ibu. Jadi sekitar 132 pax kita berangkat. Namun ini umrohnya berbeda, jadi ada edukasinya di sana. Kita mengedukasi bagaimana umroh bisa dengan budget yang bisa diatur sendiri, umroh private lah ya. Jadi Bapak Ibu yang berangkat itu tidak hanya ibadah saja, tapi juga mendapatkan bekal ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu lebih kurang. Jadi dari tadinya beriklan, nah akhirnya kita juga bisa bekerja sama dengan travel PPU untuk memberangkatkan seperti itu. Nah, itu dia sedikit cuplikan ya di awal sebelum kita masuk. Nah, ini terkait dengan digital marketing umroh. Nah, ada frameworknya ya Bapak Ibu. Jadi framework inilah yang dari dulu dilakukan ya. Ya, ini pola framework secara umum. Jadi di dalam digital marketing itu apa-apa saja sih kerangka kerjanya gitu ya. Khususnya untuk umroh. Nah, jadi di dalam membranding sebuah perusahaan travel itu kita memerlukan yang namanya value atau nilai ya. Nah, itu nilai itu bisa digali ya atau diciptakan. Nah, makanya setiap travel itu berusaha untuk membuat program-program yang unik gitu ya, bisa umroh bersama Ustadz A, Ustadz B, atau mungkin ada value misalnya di bidang misalnya umroh penuh makna misalnya. Jadi selama umroh kita itu benar-benar menghayati setiap bacaan dan gerakan. Jadi tema umrohnya dibedain gitu kan. Nah, dengan adanya keunikan-keunikan tersebut, keunikan tersebutlah yang kita tawarkan ke market dengan menggunakan iklan. Nah, disinilah letaknya traffic generation. Bagaimana kita mendapatkan traffic sebanyak-banyaknya dengan budget yang seefektif dan seefisien mungkin. Nah, salah satunya adalah menggunakan digital marketing. Dan selanjutnya ini mungkin eh, ini yang kita bahas di sini hanya traffic generation ya. Untuk marketing funnel, nah di sini juga penting juga untuk dipelajari. Nanti ini akan ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Bagaimana customer itu bisa dari yang tadinya belum kenal dengan brand kita, akhirnya kenal. Setelah kenal, tahu produknya, mempertimbangkan dan akhirnya memutuskan untuk bertransaksi atau menjadi customer. Nah, itu adalah funneling ya, funneling untuk bagaimana customer itu kita perjalankan dari satu step ke step yang lainnya. Nah, seperti itu ya lebih kurangnya frameworknya. Nah, sebelum mulai, Bapak Ibu perlu tahu dulu kenapa Bapak Ibu perlu ilmu ini. Nah, baik itu sebagai pebisnis ataupun sebagai agent salah satu travel umroh, atau bahkan yang belum join ataupun belum menjadi agent sama sekali, artinya ingin terjun lah ya ke dunia perumrohan. Yang pertama, alasan ke Bapak Ibu membutuhkan ilmu ini adalah sebagai percepatan bisnis atau karir secara efektif dan efisien. Nah, tadi saya sebutkan di awal kita dalam waktu hanya 2 bulan itu kita bisa dalam tanda kutip mendapatkan antusias dari market yang begitu besar hingga kita itu bisa mempunyai member dalam dua bulan ya, sekitar 1.300 member dan ini semuanya berbayar. Nah, bisa Bapak Ibu apa namanya? Ibu bayangkan dari 1.300 itu kita udah lebih dari cukup untuk menutupi biaya iklan yang tadi 57 juta itu. Nah, selain itu juga kita bisa dari sini memberangkatkan jamaah tadi 132 pax. Nah, inilah yang saya sebut dengan percepatan bisnis atau akselerasi bisnis, yaitu dengan menggunakan digital ya. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan penjualan tentunya ya dan juga pemasukan setiap bulannya bagi mungkin yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan ya, penghasilan tambahan dari digital marketing, misalnya menjadi agen umroh. Nah, dengan digital marketing itu bisa lebih besar kemungkinannya atau lebih mudah untuk mencapai peningkatan dari sisi pendapatan. Yang ketiga itu menghemat banyak waktu dan biaya jika dibandingkan dengan menggunakan cara yang tradisional. Nah, kalau tradisional mungkin caranya dengan cara bagi-bagi brosur gitu ya, kita harus ngeprint dulu, itu ada cost di sana. Belum lagi kita keliling-keliling perlu cost dan waktu.
Dan bisa jadi juga apa namanya, belum tentu yang kita bagikan itu brosurnya dibaca gitu. Kalaupun dibaca belum tentu mereka eh, menyimpan atau menghubungi nomor WhatsApp kita. Jadi eh, digital marketing ini sebenarnya solusi ya untuk kita menghemat dan juga untuk kita mendapatkan penghasilan atau hasil yang lebih maksimal gitu ya. Yang keempat itu adalah menghemat energi ya. Hubungannya juga sama dengan yang poin ketiga, dengan kita menghemat waktu, kita juga menghemat energi. Sehingga kita punya lebih banyak waktu untuk kita habiskan bersama keluarga tercinta. Dan yang kelima yaitu menciptakan customer yang loyal. Nah, jadi walaupun kita brand baru, Bapak Ibu, dengan adanya digital marketing, kita bisa mencari market yang gimana? Ya, kita bisa membuat se apa namanya, funneling yang akhirnya membuat customer tersebut bisa lebih loyal, lebih percaya dan lebih trust dengan brand kita tersebut walaupun baru muncul. Sama seperti halnya Makkah Trip gitu. Sampai itu di awal-awal munculnya itu para member itu ingin umrohnya bersama kami gitu. Padahal kami ini bukan travel, makanya kami di sini kerjasama dengan travel. Tadinya kami bukan travel, makanya kami kerjasama dengan travel PPIU untuk memberangkatkan jamaah. Nah, itu dia adalah salah satu bukti bahwasanya dengan digital marketing kita itu bisa memframing eh, apa namanya ya, memframing anggapan publik gitu tentang bisnis kita gitu dengan adanya funneling-funneling yang kita buat, strategi-strategi yang kita buat. Nah, seperti itu. Ya, dan yang terakhir adalah menciptakan kondisi yang ideal untuk bisnis kita meskipun kita dikelilingi oleh banyak bisnis yang sejenis. Nah, kita ketahui kan bisnis travel banyak ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa tetap mendapatkan kondisi yang ideal? Kondisi yang ideal itu seperti apa sih? Kita tetap bisa mendapatkan customer, kita tetap bisa bersaing gitu ya. Kita tetap bisa dipercaya oleh jamaah gitu, meskipun banyak travel-travel yang ada gitu ya. Tapi dengan kita mempunyai digital marketing, funneling dan sebagainya ya, ilmu-ilmu seperti ini, kita itu bisa tetap apa namanya, berkompetisi gitu, meskipun kita baru gitu ya. Nah, ini adalah alasan kenapa, sebentar. Inilah alasan kenapa penting kita mempelajari digital marketing, khususnya Meta Ads ini. Nah, Bapak Ibu, bagi yang hadir pada malam hari ini, sesuai yang diinformasikan kemarin ya, itu kita ada bonus spesial. Nah, bonusnya berupa video tutorial Meta Ads, Facebook Ads dan Instagram Ads ya, dan juga strategi SEO. Nah, ini videonya bisa Bapak Ibu dapatkan. Caranya, Bapak Ibu pertama hadir sampai ke akhir Zoom ini. Jadi hadir sampai akhir ya. Yang kedua, silahkan share dua foto. Foto yang pertama adalah foto saat Zoom. Jadi kalau misalnya menggunakan HP, silakan di screenshot layar HP-nya. Nah, jika menggunakan laptop, silakan selfie dengan laptopnya ya. Setelah itu, yang foto yang kedua adalah foto grup WhatsApp. Jadi grup WhatsApp-nya di screenshot aja. Nah, di screenshot. Setelah itu, post di Instagram Bapak Ibu dengan caption. Nah, captionnya apa? Captionnya ini. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ditambah-tambahi boleh, tapi intinya ini ya. Alhamdulillah lagi belajar jualan paket umroh bersama mentoring umroh, tersedia paket umroh sesuai budget dengan fasilitas terbaik dan sebagainya. Nanti di tag Instagram kita @mentoringumroh dan Isnen Tami. Nah, jadi biar nggak lupa silakan difoto dulu ini atau di screenshot. Nanti mungkin setelah Zoom atau mungkin sekarang mau selfie dulu, mungkin mau screenshot dulu, silahkan. Nanti tinggal setelah itu tinggal diposting di Instagramnya ya. Nah, nanti kita akan pilih, maaf, bukan kita akan cek yang sudah melakukan langkah-langkah ini dengan semuanya dilakukan ya dari awal. Fotonya ada dua, yaitu foto saat Zoom dan foto grup. Terus buat caption dan tag ke Instagram kita, nanti kita akan berikan bonusnya langsung ya. Nah, tinggal nanti WA ke grup, boleh di screenshot kirim ke grup ya. Nanti kita akan chat satu persatu dan berikan bonusnya ya. Ini sekali lagi silakan di screenshot biar tidak lupa ya. Nah, untuk bonusnya silakan. Ini bonusnya sangat bermanfaat sekali ya. Dari grup sebelumnya itu sangat puas ya dengan pembelajarannya karena di sini pendekatan-pendekatannya sangat mudah dipahami.
walaupun bagi awam ya, bagi awam bisa dipahami juga gitu. Silakan dilakukan untuk yang ingin mendapatkan bonusnya. Seperti itu ya. Nah, Instagramnya jangan salah ketik ya, mentoringumroh.official dan Isnain Tami. Nah, silakan nanti di tag. Nah, kita akan berikan bonusnya jika melakukan langkah-langkah ini. Oke, kita langsung masuk ya. Di sini pertama saya akan membahas tantangannya dulu nih. Jadi sebelum sebelumnya mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar yang namanya Meta Ads ya. Meta Ads ini intinya adalah Facebook Ads dan Instagram Ads-nya. Simpelnya disebut Meta Ads ya. Nah, di dalam Meta Ads ini ada dinamika-dinamikanya atau ada tantangan-tantangannya. Nah, yang pertama itu mungkin kalau yang sudah pernah beriklan tahu ya, yang pertama itu restricted atau pembatasan. Nah, ini saya sebutin di awal. Kenapa? Karena nanti ketika Bapak Ibu praktek ya, besok kita akan praktek nih. Di Jakarta kita akan praktek. Nah, Bapak Ibu akan menemukan hal-hal yang seperti ini, itu jangan terkejut ya. Jadi ketika akun baru tiba-tiba ngiklan buat account itu akan menemukan hal-hal seperti ini. Jadi biar tidak terkejut, saya kasih tahu di awal gitu ya. Yang kedua itu ada aset loss atau kehilangan aset, misalnya pixel, misalnya dataset, terus fans page itu bisa hilang ketika terjadi restricted permanen seperti ini, itu tidak bisa diakses lagi. Nah, itu ada cara-caranya agar bisa diakses. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Ini kita membahas secara umum dulu ya. Setelah itu saturated content atau konten yang basi gitu ya. Jadi kita harus rajin ganti konten gitu. Kita harus peka terhadap oh ternyata kontennya sudah membosankan, kita harus ganti lagi. Nah, ini adalah hal-hal yang harus Bapak Ibu ketahui sebelum beriklan di Facebook Ads. Nah, yang pertama, sesuai judul, kita akan bahas mindset ya. Mindset Meta Ads itu seperti apa sih dan kenapa ini penting gitu. Pertama, saya ingin bahas kenapa pentingnya dulu. Nah, kenapa penting? Karena mindset inilah yang menentukan bagaimana Bapak Ibu actionnya nanti gitu. Apakah actionnya setengah-setengah, apakah actionnya takut-takut gitu kan. Dan juga merasa gaptek dan sebagainya. Akhirnya actionnya banyak yang nunda-nunda gitu kan. Nah, ini menentukan sekali di sini mindset. Yang kedua, reaction gitu. Ketika terjadi hal-hal yang tadi saya sebutkan di awal, restricted, terus ada apa namanya konten saturate gitu ya, terus ada aset-aset yang hilang, bahkan akunnya sendiri hilang gitu kan. Nah, itu Bapak Ibu reaksinya seperti apa? Apakah nyerah? Apakah berusaha mencari caranya gitu biar bisa lanjut beriklan atau bahkan stop gitu, stop beriklan. Nah, inilah yang menentukan di pola pikir. Pola pikir Bapak Ibu lah yang menentukannya. Bagaimana untuk menindaklanjuti dari masalah-masalah yang terjadi gitu. Nah, makanya ini kita bahas di awal. Nah, mindset apakah yang harus dimiliki? Lebih kurang ada 4 ya. Di sini saya rangkum menjadi 4. Yaitu yang pertama mindset atau pola pikir yang harus dimiliki adalah hasil dari praktek. Nah, bukan dari belajar. Nah, jadi yang membuat Bapak Ibu bisa menghasilkan dari Facebook Ads atau Meta Ads ini adalah prakteknya gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hanya belajar gitu tapi tidak praktek ya, itu bisa dipastikan tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya di sini saya sebutkan kita itu harus berani ya, walaupun sebelumnya belum pernah mengenal Facebook Ads, belum pernah mengenal Meta Ads. Nah, setelah mendapatkan ilmunya, itu harus berani praktek gitu. Karena ketika kita praktek, kita di situ bisa mengukur ya sejauh mana pemahaman kita, dan juga kita bisa mengevaluasi gitu. Ternyata di sini saya kurang, ternyata di sini saya harus ada apa namanya, harus ada pembenaran gitu. Jadi hasil dari itulah yang bisa memberikan Bapak Ibu nantinya hasil gitu. Praktek itulah yang bisa memberikan Bapak Ibu nantinya hasil ya. Dan untuk praktek sendiri ini perlu waktu gitu ya. Sama seperti halnya kita kuliah ya dari sekolah yang 6 tahun, terus maaf kuliah sekolah 9 tahun ya, 9 tahun
dengan SMP, bahkan 12 tahun dengan SMA, setelah itu kuliah lagi 4 tahun, itu semua perlu waktu. Dan waktu yang sepanjang itu belum tentu menghasilkan gitu kan. Bisa jadi setelah tamat masih nganggur gitu kan ya. Nah, apalagi kita ingin berbicara penghasilan ratusan juta, berbicara penghasilan miliaran. Tentu ini lebih butuh waktu. 1 tahun itu adalah waktu yang singkat kalau misalnya bisa dikatakan ya, waktu yang singkat untuk belajar gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa lebih cepat gitu. Tergantung Bapak Ibu prakteknya gimana gitu ya. Makanya perlu dibenahi dulu mindsetnya. Jangan ada masalah sedikit, stop gitu ya. Ada kok solusi-solusinya. Yang kedua, mindsetnya adalah ready for winning, ready for investing. Nah, jadi winning atau investasi gitu ya. Winning itu kalau di dalam beriklan itu artinya iklannya itu bagus gitu ya. Iklannya itu menguntungkan gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita ngiklan itu bisa langsung untung, bisa juga perlu waktu. Nah, ketika perlu waktu itu artinya kita sedang berinvestasi ke Facebook. Investasinya tuh apa? Nanti kita di situ mendapatkan data, mendapatkan insight dari Facebook ya, berupa pixel, berupa misalnya data di Matrix. Itu adalah data yang bisa kita baca. Ternyata produk kita ini diminati, ternyata kurang diminati. Nah, dari situ kita bisa evaluasi gitu ya. Nah, makanya saya sebut di sini winning or investing gitu. Makanya jangan menganggap ketika kita beriklan belum menghasilkan itu adalah kerugian, itu adalah investasi Bapak Ibu. Anggap aja uang SPP ya, karena tadi kita bahasnya sekolah ya, ini anggap aja SPP gitu ya. Dan untuk beriklan di Facebook Ads itu budgetnya kita yang atur sebenarnya. Jadi jangan takut dulu gitu ya. Yang ketiga, kita tuh fokus ke hal yang bisa dikontrol saja. Nah, seperti yang saya sebutkan, banyak dinamikanya dalam beriklan ini. Seperti yang tadi restricted, akun kena banned, akun kena batasi beriklan dan sebagainya. Nah, tentu itu masalah ya, tapi itu jangan fokus ke masalahnya gitu. Kita bisa fokus ke hal yang bisa kita kontrol. Apa contohnya? Misalnya ya buat akun lagi, ketika akunnya kena restricted, buat akun lagi gitu. Jangan kita mengurusin hal yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya, wah Facebook gimana ya kok kena akun saya kena terus nih gitu. Emangnya dengan kita ngeluh seperti itu, Facebook bisa apa namanya bisa berubah gitu. Itu namanya mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Nah, itu hanya membuang waktu ya. Jadi udah lupakan masalahnya, cari solusinya apa buat akun baru gitu ya. Kalau misalnya ads kreatif ataupun kontennya sudah membosankan gitu ya, ya udah buat konten baru, jangan ngeluh, wah saya baru aja ganti konten, udah harus ganti konten lagi gitu ya. Bisa nggak sih Facebook kontennya agak lamaan dikit, satu rednya atau basinya gitu ya. Nah itu kita fokusnya jadinya salah gitu. Harusnya fokus ke ya udah buat konten lagi gitu ya. Yang terakhir, tidak ada magic trick ya. Tidak ada trik-trik ajaib ya dalam beriklan gitu. Semuanya tentang testing dan evaluasi. Nah, ini terjadi sama saya sendiri ya. Ketika saya melihat iklan pelatihan atau workshop Facebook Ads gitu ya, bayar sekian juta gitu. Saya tuh kadang tertarik gitu ya. Wah, jangan-jangan ilmunya ini beda gitu ya. Jangan-jangan ada hal magic nih yang diajarkan sehingga iklannya bisa lebih cepat winning gitu ya. Saya daftar lah biaya dengan biaya kadang bisa jutaan gitu ya. Ada yang mulai dari ratusan ribu, 500.000, 600.000, bahkan ada yang sampai mungkin 5 juta gitu ya. Itu saya ikuti. Kenapa? Saya menganggap, wah mungkin si training ini, atau si trainer ini, atau si apa ya, apa namanya, pengajarnya ini punya ilmu yang beda nih gitu, atau ada trik-trik khusus nih, ada magicnya nih gitu, ada hal-hal yang belum saya ketahui yang bisa saya dapatkan. Namun setelah saya dapat apa daftar dan ikut pelatihannya ternyata hasilnya sama Bapak Ibu. Hasilnya maksudnya gini, ilmu yang saya dapatkan itu sama gitu. Ya testing lagi, evaluasi lagi gitu. Jadi tidak ada yang namanya ilmu magic gitu. Sama semua gitu. Jadi jangan apa namanya? Jangan harus percaya diri gitu. Percaya sama diri kita, kita udah punya ilmunya, tinggal kita apa namanya ya, menyesuaikan dengan pola kita sendiri gitu. Jangan mudah tergiur dengan pola orang lain karena setiap orang punya pola yang berbeda dalam beriklan gitu. Jadi kita tidak punya jati diri gitu sehingga kita tidak jadi winning gitu karena kita masih tidak percaya diri gitu ya. Jadi itu 4 mindset penting yang harus Bapak Ibu miliki sebelum beriklan di Facebook Ads. Nah,
Selanjutnya, tadi mindset, sekarang fundamental ya. Nah, fundamental ini agak panjang sedikit ya, karena emang ini banyak informasi yang Bapak Ibu perlu ya. Yang pertama itu komponennya. Jadi komponen dalam MetaX itu apa aja. Yang kedua, kebijakan kebijakan dari MetaX itu apa sehingga kita tidak terjadi masalah ketika beriklan. Dan yang ketiga itu alur kerjanya seperti apa, gitu ya. Langsung kita masuk yang pertama yaitu komponen MetaX. Nah, di sini saya ingin memberikan apa namanya ya, khususnya di sini Bapak Ibu yang baru ya. Mungkin yang lama juga atau yang sudah pernah beriklan tapi belum masih bingung gitu ya. Masih bingung eh, banyak karena terlalu banyaknya istilah di dalam MetaEdge ini. Nah, saya mencoba untuk mensederhanakan istilah-istilah tersebut dengan penganalogian ya. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah dari sisi Facebook Ads-nya. Yang sebelah kanan ini adalah dari sisi ketika di dunia realnya ya, di dunia aslinya. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan nantinya ya. Pertama, komponen Meta Ads itu adalah Facebook personal. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini sudah punya Facebook personal atau belum? Facebook personal ini Facebook pribadi ya. Facebook pribadi yang biasanya digunakan oleh Bapak Ibu untuk scrolling, untuk nonton video, untuk chat ya, chat dengan teman, dengan saudara, atau untuk interaksi dengan teman. Nah, itu adalah Facebook pribadi. Nah, itu adalah komponen utamanya yang harus dimiliki untuk bisa beriklan di Meta Ads. Nah, kalau dianalogikan, nah, jadi Bapak Ibu bisa jadi paham nih, oh kenapa ini penting, tingkatan-tingkatannya seperti apa. Nah, ini yang penting di sini analoginya Bapak Ibu biar paham ya. Jadi Facebook pribadi ini kalau kita analogikan ke kehidupan nyata itu sebagai pemilik perusahaannya. Dengan Bapak Ibu mempunyai Facebook pribadi berarti Bapak Ibu sudah bisa memulai bisnisnya gitu ya. Nah, ini analoginya Facebook pribadi itu sebagai dianalogikan sebagai pemilik perusahaannya ya. Ini yang pertama nih. Kita lanjut yang kedua. Nah, kalau yang tadi Facebook pribadi atau Facebook personal, yang kedua adalah Business Manager. Biasanya kita menyingkat dengan sebutan BM ya. Jadi kalau ada yang sebutin BM, 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 nah itu artinya Business Manager. Jadi Bapak Ibu jangan bingung lagi ya. Ini ini gambarnya seperti ini ya, tampilannya seperti yang di bawah. Ini tampilan depannya ya. Nanti setelah kita masuk tampilannya lebih banyak lagi menu-menunya ya. Ini tampilan bisnis manager itu tempat terjadinya bisnis-bisnis proses bisnis di Meta Ads itu sendiri ya. Nanti di situ kita mengatur beberapa komponen-komponennya ya. Ini dia dari sisi Facebook. Sedangkan untuk analoginya, kalau tadi Facebook pribadi sebagai pemilik perusahaan, maka bisnis manager ini dianalogikan sebagai sebuah perusahaan. Jadi ini perusahaannya gitu. Pemilik perusahaannya adalah si Facebook pribadi. Nah, lebih Bapak Ibu bisa membayangkan ya, bisa dianalogikan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini perusahaannya, BM ini perusahaan ya. Selanjutnya yang ketiga itu add account. Nah, add account ini tampilannya seperti yang di bawah. Ini adalah screenshot add account saya ya. Di sini ada bisa dilihat itu ada banyak add account ya. Nah, add account ini adalah bagian dari dalam BM ya. Tadi BM itu perusahaan. Nah, add account ini bagian dari salah satu bagian dari BM ya. Kalau dianalogikan ini sebagai unit bisnisnya. Nah, kalau BM tadi sebagai bisnisnya atau perusahaannya, maka add account ini adalah unit bisnisnya. Ya, dia mempunyai fungsi khusus nantinya kita gunakan di MetaX ini. Nah, ini tingkatannya ya, tadi perusahaan, di bawah perusahaan ada unit bisnis ya. Nah, ini komponen yang ketiga. Komponen keempat yaitu, ini salah ketik ya, komponen keempat yaitu fans page. Fans page ini tampilannya seperti di bawah itu ya. Itu ada fans page, saya screenshot dari internet ya. Ini sebagai media pemajangan produk digital kita, produk kita, foto lah, foto-foto produk itu di sini gitu ya. Kalau kita analogikan ke kehidupan nyata, fans page atau kalau bahasa Indonesia ini halaman apa ya? Halaman lah ya, halaman Facebook ya. Kalau di kehidupan nyata ini sebagai ruang pameran gitu, ruang kita untuk menunjukkan, memamerkan atau mendisplay produk-produk kita gitu ya. Ini tempat rak-raknya lah gitu ya.
Jadi inilah yang tampil ke pengguna Facebook gitu ya. Kalau yang tiga komponen pertama tadi dari Facebook pribadi, Business Manager atau BM, dan Ad Account itu tidak tampil Bapak Ibu, tidak bisa dilihat oleh pengguna Facebook. Sedangkan fans page ini bisa dilihat oleh pengguna Facebook gitu. Target market kita itu yang mereka lihat itu fans page-nya gitu. Kalau fans page-nya bagus, maka lebih tinggi trustnya, lebih tinggi kepercayaan dari calon customer kita atau calon orang yang ingin membeli produk kita. Karena ini sebagai tokonya gitu, sebagai tampilannya gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah tadi kita bahas BM ya, atau Business Manager. Nah, di dalam Business Manager ada level-levelnya. Nah, ini cuma 3 level ya. Di dalam BM itu ada 3 level ya. Level pertama itu campaign. Ingat tadi BM saya analogikan sebagai apa? Perusahaan ya. BM itu dianalogikan sebagai perusahaan ya. Nah, ini campaign. Jadi level pertama di dalam BN itu yang paling tertinggi adalah campaign. Nah, campaign ini tampilannya seperti ini ya. Dia punya fungsi khusus untuk menentukan objektif atau tujuan dari beriklan. Kalau dianalogikan, campaign ini sebagai direktur dari perusahaannya gitu ya. Direktur dari perusahaan. Dia memiliki tingkatan tertinggi ya di dalam bisnis manager. Nah, dialah yang menentukan tujuan dari perusahaan itu apa gitu ya. Mau perusahaannya mau bergeraknya seperti apa itu yang menentukan si campaign ya. Karena dia direktur lah gitu ya kita analogikan. Yang kedua, level kedua adalah level kedua di dalam bisnis manager tadi. Yang kedua adalah ad set. Nah ya, jadi beda ad account dengan ad set ya. Kalau ad account tadi itu di komponen ya, komponen meta ads. Nah, ad set ini adalah level pertengahan atau kedua di dalam BM ya, di dalam bisnis manager. Tampilannya seperti ini. Dia fungsinya untuk mengontrol audiens mana yang kita target di Facebook gitu. Karena kan di Facebook ini penggunanya banyak ya Bapak Ibu, se-Indonesia itu banyak banget gitu kan. Nah, itu mereka punya kebiasaan yang berbeda-beda, punya ketertarikan yang berbeda-beda dan punya demografi yang berbeda-beda. Nah, disinilah letak kita untuk mentarget mereka. Kita sesuaikan dengan produk kita gitu. Sehingga yang melihat iklan kita itu benar-benar orang yang tertarget gitu, orang yang berpotensi membeli gitu ya. Nah, jika dianalogikan, headset ini sebagai manajernya, jadi manajer perusahaan ya. Nah, inilah yang mengatur strategi nih, manajer inilah yang mengatur strategi-strateginya agar iklan tersebut bisa mentarget orang yang tepat gitu ya. Jadi saya analogikan seperti itu. Ini manajer level kedua ya, pertengahan. Yang terakhir itu level paling bawah, yaitu level terakhir yaitu ads atau iklan ya. Nah, ini adalah level terbawah dalam sebuah bisnis manager atau dalam sebuah perusahaan ya. Saya analogikan kalau di perusahaan, ads ini sebagai sales ya. Sales ataupun ya, kalau misalnya Bapak Ibu pernah melihat dunia ini tidak merendahkan jabatan ataupun profesi tertentu ya, saya hanya agar lebih mudah dipahami ya. Nah, tampilan ads itu seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu scroll Facebook, buka aplikasi Facebook, Bapak Ibu akan jumpa iklan seperti ini. Contohnya apa? Ciri-cirinya apa? Iklan itu ciri-cirinya ada bertulis di situ bersponsor. Nah, ini di bawah nama travelnya kan ada tulisan bersponsor kan? Yaitu itu yang di bawah bersponsor. Nah, ini adalah contoh orang yang beriklan di Facebook Ads. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, inilah dia yang disebut dengan ads atau iklan. Nah, Daurah Travel ini nama fanspage-nya atau nama halamannya. Makanya saya bilang tadi, ini dilihat oleh audiens. Kalau misalnya tidak menarik, tidak ada logonya mungkin ya, Daurah Travel itu tidak ada logonya, terus tidak tulisannya juga tidak menarik, tidak bagus, namanya tidak bagus, maka orang tidak mau melihat iklannya gitu atau dilewati aja gitu. Tidak dibaca, bahkan mungkin tidak diklik ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dianalogikan itu sebagai sales. Nah, sales itu harus punya penampilan yang menarik gitu ya, pakai jas, rapi, ramah gitu ya. Nah, itu kalau misalnya dianalogikan ke dunia real atau dunia offline-nya. Jadi sales ini ujung tombak dari perusahaannya ya, karena dengan sales yang cekatan, dengan sales yang menarik gitu ya,
calon customer ataupun market itu akan tertarik gitu, akhirnya membeli produk kita. Makanya saya bilang tadi, dalam beriklan di Facebook Ads kita harus pandai membuat ads kreatif ya. Ads kreatif itu gambar seperti ini ya, gambar iklan yang menarik gitu, dan copywriting. Copywriting itu tulisannya itu yang di atas ada umroh start 25 jutaan ya. Terus terdaftar PPU resmi. Nah, itu tuh adalah ads kreatif ya, gabungan dari gambar dan tulisan yang menarik itu membuat audiens lebih tertarik nantinya untuk bertransaksi dengan kita. Karena di dunia digital ini kita itu yang kita jual itu sebenarnya gambar gitu ya. Kita tidak menjual produk langsung, tapi kita menjual gambar dulu nih atau video dulu gitu ya. Gitu. Nah, itulah level di dalam business manager. Yang pertama campaign, yaitu direkturnya. Yang kedua ads, ad account, maaf, ad set atau manager, dan yang terakhir itu adalah ads atau iklan, dianalogikan sebagai sales perusahaan. Nah, ini Bapak Ibu jangan bingung lagi nanti ketika praktek. Kalau misalnya disuruh bilang buat campaign, nah Bapak Ibu tahu mana campaign, disuruh buat ads, Bapak Ibu tahu mana ads gitu ya. Dan yang paling biasanya sering bingung tuh di sini nih, ad set dan ad account. Nah, itu sering bingung tuh karena sama-sama ad gitu ya. Adset itu dia level di dalam bisnis manager, sedangkan ad account itu dia komponen ya. Di sini ad account itu komponen meta ads. Jadi kita itu beriklan di dalam ad account ini gitu ya. Di dalam ad account itu ada adset. Nah, gitu. Nah, nah itu pemahaman yang harus dipahami ya oleh Bapak Ibu semuanya, yang terlebih untuk yang baru gitu biar tidak bingung. Nah, selanjutnya larangan-larangan. Nah, ini tadi terkait regulasi ataupun kebijakan dari Facebook ya dalam beriklan. Yang pertama, kita tidak boleh penamaan fanspage yang menggunakan simbol. Terus angka penggunaan huruf besar yang tidak biasa gitu. Jadi, misalnya huruf besarnya di tengah tiba-tiba gitu. Jadi kayak tulisannya tidak tidak sesuai ejaan gitu. Misalnya nama produknya atau nama fanspage-nya misalnya eh, travel berkah misalnya. T-nya huruf kecil, R-nya nanti tiba-tiba huruf besar. Nah, itu tidak diterima. Biasanya nanti akan ada muncul error gitu. Penamaan tidak biasa gitu. Jadi yang benar seperti apa? Yang benar itu berarti setiap awalan huruf huruf besar gitu. Jadi travel berkah misalnya. T-nya besar, B-nya juga besar gitu. Jadi awalannya digunakan huruf besar. Nah, itu yang pertama, penamaan fans page. Ini paling banyak masalah biasanya ya. Karakter-karakter juga jangan gunakan karakter yang berulang. Terus klaim official itu gimana? Misalnya kita ngaku-ngaku official. Kalaupun memang official tidak perlu ditambahi kata official ya. Misalnya nama brandnya tadi Travel Berkah, nggak usah ditambahin official di belakangnya. Nanti itu biasanya Facebook akan memberikan warning gitu, klaim official gitu. Walaupun memang benar kita yang punya brand tersebut, begitu ya, dan juga menggunakan karakter seperti add atau pagar dan sebagainya itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, konten iklan dan konten landing page. Nah, itu berkaitan dengan produk dan layanan yang ilegal. Itu produknya harus produk yang diizinkan oleh Facebook, tidak boleh produk yang ilegal. Terus praktek diskriminasi ya, pelanggaran hak cipta, konten bermerek. Misalnya kita masukkan di situ logo-logo brand besar misalnya ya, brand besar tapi tidak kita sensor. Nah, itu bisa kena ya. Terlebih lagi kita masukin di situ brand Facebooknya sendiri. Nah, itu bisa kena. Kita masukin logo Facebook itu bisa kena ya. Atribut pribadi misalnya apa namanya? Atribut pribadi itu ya misalnya bagian-bagian dari tubuh yang kita fokusin banget, misalnya apa ya? Kita zoom in lah gitu ya istilahnya. Itu tidak boleh. Harusnya tidak terlalu fokus ke sana. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu penawaran yang terlalu sensasional. Misalnya kita beriklan travel gitu ya, harganya tidak masuk akal gitu. Nah, itu penawarannya sensasional, itu bisa kena. Terus kata-kata yang tidak senonoh dan penipuan. Nah, yang terakhir itu adalah produk dan jasa. Jadi produknya misalnya produk dewasa, suplemen yang tidak aman, senjata, amunisi, terus kalau untuk rokok itu apa tuh, tembakau itu tidak diizinkan untuk beriklan di Facebook Ads. Nah, seperti itu. Ini yang larangan-larangan yang harus diketahui.
Oke. Selanjutnya ini alur ya, alur beriklan di Facebook Ads itu. Yang pertama itu eh, sebentar. Saya coba share screen laptop apa maaf HP saya ya sambil nanti Bapak Ibu melihat alurnya ya. Saya share tampilan di HP saya ke Zoom-nya. Bapak Ibu bisa melihat nanti bagaimana proses iklan itu ya. Dari mulai penayangan iklan, jadi kita ketemu iklan, setelah itu kita respon, bisa responnya dengan klik atau like, comment, share gitu ya. Tergantung tujuan dari pengiklan. Nah, terus kita setelah klik misalnya ya keluar dari Facebook. Nah, kita keluar dari Facebook menuju biasanya ke WhatsApp, bisa juga ke landing page gitu ya. Dan terakhir itu ada perekaman. Setiap aktivitas kita dari awal sampai akhir itu direkam semuanya oleh Facebook. Nah, makanya nggak heran ketika Bapak Ibu misalnya di di pencarian Facebook cari-cari tas misalnya. Makanya nanti yang muncul di Facebook Bapak Ibu tas semua gitu. Cari walaupun bahkan ya bahkan ketika Bapak Ibu mencari produk tas tadi di luar Facebook misalnya di Shopee atau di Bukalapak ya atau di TikTok atau di Tokopedia, di Google bahkan itu Facebook bisa membaca aktivitas Bapak Ibu. Karena ketika kita daftar ke Facebook itu kita eh, sudah menyetujui bahwasanya semua itu akan direkam gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu cari di Shopee tas gitu ya, nanti di ketika buka Facebook yang muncul tuh tas semua nanti, tas semua gitu. Nah, itulah canggihnya teknologi dari Meta Ads itu ya, punya sistem perekaman yang sangat lengkap gitu ya. Jadi aktivitas kita itu udah nggak aman lagi. Kita bisa diketahui kita tuh suka apa, Meta Ads itu tahu gitu. Makanya pengiklan itu bisa mendapat apa namanya bisa menarget kita lebih rinci gitu. Nah, itulah yang kita beli sebagai pengiklan itu kita beli data sebenarnya. Kita beli data ke Facebook, data kebiasaan-kebiasaan dari pengguna Facebook gitu. Sehingga kita bisa menentukan produk yang tepat untuk mereka gitu. Nah, ini saya share ya bagaimana alurnya ya. Saya share ke HP saya sebentar. Jadi biar Bapak Ibu lebih paham ya, saya langsung saya contohkan alurnya itu seperti apa. Oh, kayaknya untuk share screen HP ada masalah dikit di aplikasinya lagi bug ya. Nah, mungkin besok ya kita contohkan bagi yang hadir di Zoom, maaf di Kopdar Jakarta ya. Nah, itu lebih jelas ha. Nanti kita contohkan alurnya lebih jelas gitu ya. Mohon maaf ini tidak bisa dipraktekin alurnya nanti Bapak Ibu mungkin
saya kasih screenshotan di sini nanti ada ya. Nah, mungkin besok ya bagi yang hadir ke Kopdar, insya Allah lebih jelas. Oke, itu tadi alurnya ya. Nah, gambarannya ini ada juga kok. Nah, jadi pertama itu tadi alurnya adalah kita melihat iklan. Nah, jadi ini tampilan-tampilan iklan Meta Ads ya, contoh-contoh iklan Meta Ads. Nah, ini dari beberapa pengiklan ya, ada dari Daurah Travel Bandung, dan di sini ada Sumber Rezeki Bookstore. Nah, ini mereka beriklan produk yang niche-nya sama ya, sama-sama menarget untuk orang yang tertarik dengan umroh ya. Nah, jadi inilah tampilan yang nanti Bapak Ibu lihat gitu ketika Bapak Ibu membuka aplikasi Facebook dan nemu iklan orang gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai pengiklan, nah iklan Bapak Ibu nanti ingin seperti apa dilihat oleh orang lain. Nah, inilah pentingnya kita untuk mempelajari eh, anatomi-anatomi iklan gitu ya. Bagaimana membuat iklan yang menarik gitu ya. Selain gambar, ini juga ada yang video. Nah, lihat yang tengah ini gambar iklannya menggunakan video ya. Nah, untuk video itu biasanya lebih banyak peminatnya karena orang biasanya lebih suka mendengar suara gitu ya sambil melihat gambarnya gitu. Jadi tidak membaca sendiri lah gitu ya. Nah, ini ada yang video. Dan yang ketiga ini gambar biasa ya, gambar buku. Namun di sini ada hal yang menarik ya. Ini salah satu strategi funneling juga ya. Funneling bagaimana cara eh, apa namanya mendapatkan jamaah dengan cara ya membuat transaksi awal yang murah dulu. Nah, di sini dia jualannya buku ya. Mungkin harga bukunya hanya ratusan ribu atau 150.000 mungkin ya. Nah, tapi setelah itu dia akan dapat database orang-orang yang berminat haji dan umroh. Betul tidak? Nah, karena yang membeli buku ini pasti orang-orang yang ingin haji dan umroh ya, pasti ya. Nah, setelah itu dia bisa membuat program-program lanjutan, misalnya bedah buku gitu ya. Jadi di Zoom nanti diundang Zoom untuk membedah buku misalnya gitu. Nah, nanti di sana kita buatkan edukasi-edukasi seperti manasik juga gitu ya. Dengan banyaknya interaksi, dengan banyaknya pertemuan, akhirnya database tersebut atau orang-orang yang sudah bertransaksi tersebut menjadi lebih loyal atau maaf, lebih nyaman gitu ya. Lebih nyaman akhirnya menjadi lebih trust, lebih percaya. Di ujung nanti si penjual buku ini jual umroh gitu. Kita juga punya travel umroh dan khusus yang pernah bertransaksi itu mendapatkan harga khusus. Akhirnya terjadilah penjualan gitu. Itu istilahnya kalau di dalam digital marketing itu adalah produk penetrasinya. Jadi produk pembukaannya ada gitu ya. Jadi tidak langsung transaksi yang besar gitu. Seperti yang pertama ini langsung transaksinya 25 jutaan gitu ya. Ini istilahnya hard selling gitu. Jadi jualannya secara langsung gitu. Mungkin ada yang beli gitu, tapi itu hanya orang-orang yang langsung yang memang sudah punya duit gitu ya. Orang-orang yang mungkin memang dia lagi cari paketan umroh gitu. Tapi kalau orang yang belum punya duit gitu ya, atau masih nabung misalnya kan, itu tidak langsung tertarik gitu. Dia pingin ada pendekatan, ada interaksi dulu gitu. Maka ini salah satu funneling ya, strategi yang diterapkan eh, di yang gambar nomor 3 gitu. Jadi dia tidak langsung menjual hal yang mahal gitu. Jadi dari produk yang murah dulu gitu. Sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak trust gitu ya. Sehingga bisa lebih loyal juga nantinya customernya. RO-nya ada dan sebagainya gitu ya. RO itu artinya repeat order gitu. Nah, inilah tahapan pertama alur dari Facebook Ads. Kita melihat iklan dan berinteraksi. Nah, respon penggunanya seperti apa? Ada yang like, comment, share gitu ya. Like, terus dia komen, ada yang share gitu ya. Ada juga yang dia kita itu bisa mentarget orang-orang yang suka klik link gitu, yang suka buka link gitu ya. Dia langsung klik link yang hubungi kami. Akhirnya dia akan masuk ke landing page. Nah, dia masuk ke landing page, artinya dia keluar dari aplikasi Facebook, keluar dari aplikasi Facebook menuju ke halaman atau website dari travelnya gitu. Baca-baca di sana, akhirnya tertarik gitu dan akhirnya menghubungi di WhatsApp. Nah, itu alur beriklan di Facebook Ads atau Meta Ads ya. Dan semua aktivitas tadi dari mulai melihat ya, melihat iklan ya, terus kita klik masuk ke landing page, setelah itu kita klik tombol itu semuanya direkam.
dalam Facebook ya menggunakan pixel. Nah, inilah pentingnya kita juga nanti belajar landing page gitu agar kita bisa membuat penawaran itu lebih menarik gitu ya. Dan audiens kita itu bisa terekam gitu sehingga kita bisa mentarget ulang orang-orang yang sudah mengunjungi landing page kita gitu. Ibaratnya apa namanya pixel itu tadi CCTV-nya ini gitu. Dia bisa melihat siapa-siapa aja orang yang udah mampir gitu ya istilahnya dan kita bisa mentarget orang yang udah mampir itu untuk mampir lagi gitu. Karena biasanya orang mampir kan lebih tertarik ya dibanding orang yang tidak mampir gitu ya. Nah, kalau di dunia offline itu tidak bisa ditarget ulang gitu. Orang yang udah terdetek sama CCTV mampir ke toko, kita tidak bisa menyuruh dia mampir lagi, tidak bisa. Nah, tapi kalau di digital ya, di Meta Ads ini bisa. Kita bisa mentarget orang-orang yang sudah terekam oleh CCTV atau si pixel tadi untuk kita bayang-bayangi lagi dengan iklan kita. Makanya Bapak Ibu kalau udah klik iklan, biasanya iklan itu muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi beberapa kali. Sampai Bapak Ibu akhirnya ini apa sih penasaran akhirnya klik gitu akhirnya beli gitu ya. Nah itu strategi apa namanya beriklan di Facebook Ads itu menggunakan retargeting. Nah itu nanti di kelas-kelas yang apa namanya di tahapan-tahapan tertentu akan mempelajari hal itu lebih lanjut ya. Nah, lebih kurang seperti itu mindset dan fundamental yang harus Bapak Ibu pahami untuk beriklan di Facebook Ads ya. Nantinya tentu untuk praktek itu nanti kita lebih paham lagi ya. Ini hanya pemahaman dasar dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak punya pemahaman dasar ini, tadi actionnya jadi takut-takutan, terus tidak maksimal dan akhirnya berhenti ketika terjadi masalah. Nah, makanya kita bahas dulu ini mindset dan fundamentalnya. Sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan bisa langsung open mic dan juga dari live chat. Saya sambil baca yang di chat ya. Oke, dari Bapak Rahdi ya, ini captionnya apa harus sama persis dengan contoh? Tidak ya, ini hanya contoh saja. Caption nanti itu tergantung sesuaikan dengan produk yang kita jual. Ya, caption sesuai masing-masing. Di story apa ada feed postnya? Kalau di story, eh, jadi kalau share untuk bonus ya, untuk bonus tadi kalau misalnya nge-share di story, ya sudah di story. Kalau di feed post ya sudah di feed post. Salah satu aja. Yang penting di tag Instagram kita. Instagramnya ada yang nanya ya, Instagramnya apa? Ini saya ulang lagi ya. Instagramnya ini ya. Eh, Nah, Instagramnya @mentoringumroh.official dan @isnaintami itu Instagram saya ya. Nanti saya di sana saya coba share-share ya terkait digital marketing ya untuk umroh dan juga ya terkait umroh lah saya share di sana ya. Khususnya ilmu-ilmu penjualan untuk di bidang umroh ya bagi agent-agent itu. Oke, ada yang raise hand sebentar. Sebentar ya. Nah, silahkan ya, yang mau bonusnya karena Bapak Ibu ini untuk praktek perlu video tutorial ya. Nah, apalagi yang baru ya, baru pemula itu nanti video tutorialnya itu saya buatin lengkap dari awal sampai akhir ya. Sampai iklannya tayang, sampai publish ya. Jadi Bapak Ibu bisa praktekin langsung ilmunya dan bisa nanti mengukur sendiri ya performa iklannya itu seperti apa ya. Tentu nanti ada ilmu-ilmu lanjutannya untuk bisa membaca iklan yang bagus seperti apa ya. Dan juga strategi SEO bagi yang ingin beriklan dengan cara gratis ya, tapi hasilnya juga maksimal. Nah, ini bisa menggunakan strategi SEO. SEO itu simpelnya adalah ketika orang mencari brand atau produk kita atau jasa kita di Google, itu punya kita, website kita itu menjadi tampilan teratas gitu ya. Punya kita tuh nanti tampilnya di paling atas gitu. Kalau di toko ibaratnya tokonya di paling depan lah sehingga lebih banyak orang yang mampir atau orang yang mengunjungi gitu. Nah, ini dua-duanya akan Bapak Ibu dapatkan. Caranya sangat mudah, cuma foto selfie menggunakan laptopnya atau screenshot HP-nya dan diposting ke Instagram udah gitu aja. Foto yang kedua itu screenshotan Facebook, WhatsApp, grup WhatsApp kan Bapak Ibu dari grup WhatsApp ya, screenshot aja grup WhatsApp-nya dan diposting ke Instagram ini mentoringumroh.official dan Isnentami. Captionnya silahkan di
ikuti yang ini, boleh dibeda-bedain sedikit. Intinya ada ini ya. Nah, silakan untuk yang mau mengklaim bonusnya ya. Saya apa ya, yang ingin tanya langsung boleh juga ya. Ini ada Ibu Mujiati. Oke. Boleh di open mic, Ibu Mujiati. Sebentar saya izinkan. Oke, yang ingin bertanya langsung juga dipersilakan. Ibu Mujiati dulu boleh. Ya, boleh. Ya, ya terima kasih Pak sudah memberikan gambaran tentang Meta Ads gitu ya. Ya. Perkenalkan saya Ibu Mujiati dari Jakarta. Saya sudah sempat beriklan Pak, tapi budgetnya Hmm, masih under 5 lah Pak gitu. Cuman hmm, permasalahan saya begini Pak, kualitas leads yang saya hasilkan itu mereka itu ini Pak, kayak cuma sekedar kayak ngerjain gitu, ngerjain itu dalam arti kayak malah kirim hmm. voice yang aneh-aneh gitu. Oh, Terus ada yang jual koper, jual vaksin, jual ID card gitu. Nah, hmm, itu kalau Bapak melihatnya itu problemnya di mana ya Pak? Itu satu. Terus yang hmm, kedua, kalau dari sisi konversi, kami itu hanya sekitar 2% aja Pak gitu. hmm, Kemudian kalaupun ada yang bertanya-tanya gitu, udah tanya panjang gitu, ujung-ujungnya dia pergi aja gitu Pak. Nah, mohon iya, masukannya iya. Pak. Terima kasih. Oke, saya jawab ya satu persatu. Nah, yang pertama tadi terkait dengan leads-nya ya, kualitas leads ya. Sebelumnya saya mau nanya, Ibu ngiklannya di dalam BM, tadi kan kita bahas ada Facebook pribadi, ada Business Manager ya. Ibu ngiklannya di Hmm. BM atau di personal Facebook pribadi? Di BM Pak, jadi kan saya kayak jadi mitra travel gitu Pak, terus kayak Hmm. ngebikin akun Facebook sendiri, jadi bukan di akun pribadi atas nama saya. Berarti itu apa Pak? BM ya Pak? Oh, belum tentu. Jadi Belum. akun personal juga bisa pakai nama travel kan. Akun personal itu artinya akun yang pertama kali dibuat. Jadi Bapak Ibu misalnya buat nama akunnya mungkin nama travel, tapi itu tetap aja Mm-mm. dikatakan akun personal. Jadi harus buat BM dulu. Setelah buat BM baru buat add account. Setelah buat add account nanti buat fans page. Nah, baru nanti di add account itu ngiklan menggunakan fans page itu gitu. Jadi memang Oh, berbeda kualitasnya ketika kita iya, iya, ngiklan iya. di personal dengan ngiklan di Hah? BM gitu ya. Oh, Ibaratnya personal iya. itu akun non bisnis, sedangkan BM itu akun bisnis. Nah, lebih berkualitas leads yang didapatkan di BM. Kenapa? Karena tadi di dalam BM itu kan ada campaign ya. Di dalam BM ada campaign, itu kita bisa mentarget kebiasaan ini saya sambil tampilkan ya. Oh, interestnya ya Pak ya? Salah satunya interest. Nah, di BM itu eh, di campaign ya, di campaign ini campaign. Ini kalau bisa dilihat itu pilihan tujuan kampanye itu ada awareness, ada traffic, ada interaksi, ada prospek, sampai terakhir itu penjualan yang saya checklist gitu ya, yang saya klik. Nah, kalau misalnya ibu ngiklannya di personal itu dia otomatis hanya boost post. Tahu bus Oh, post itu I see. artinya Iya, iya. hanya Ya, ingin tahu Pak. mencari viral aja gitu. Sehingga yang yang menghubungi ibu itu adalah orang-orang yang sukanya like, comment, share. Bukan orang yang suka Hmm. beli gitu. Makanya yang muncul adalah Hmm. tukang vaksin gitu kan. Mereka adalah orang yang suka-suka komen gitu. Orang yang suka spam tuh. Mereka suka spam di Hmm. posting-postingan gitu kan. Orang yang suka Hmm. like itu komen itu orang-orang yang tidak ibaratnya kalau di dalam market itu cold market itu market yang dingin gitu. Jadi tidak Hmm. tertarget sama sekali gitu. Makanya perlu beriklan itu masuk dulu ke BM-nya gitu. Langsung buatnya di dalam BM itu iklannya. Sehingga kita bisa pilih tuh audiens yang kita target itu yang kebiasaannya itu berbelanja gitu. Dia biasa berbelanja secara online gitu. Sehingga kemungkinan atau closing rate-nya itu lebih tinggi gitu. Minimal tuh kalau closing rate itu 30% Bu. Misalnya yang masuk 10 data, itu closing 3 gitu. 30% itu minimal banget gitu. Kalau cuma 2% itu kecil banget. Minimal 30%. Itu yang pertama, kualitas leads. Itu dipengaruhi cara kita ngiklannya dari mana gitu ya. Yang kedua, tadi terkait eh, itu sudah menjawab semuanya mungkin ya Bu ya. Tadi kan Yang cuma ada pertanyaan kedua mengenai orang yang tanya-tanya tapi ujung-ujungnya nggak beli gitu ya. iya Pak. Nah, itu jadi yang paling penting itu kita targetnya gitu. Kita mentargetnya audiens yang seperti apa gitu.
Kalau cuma boost post itu kita si Facebook hanya menyodorkan atau menyebarkan iklan kita ke orang-orang yang suka like, comment, share, LKS doang gitu. Makanya cuma tanya-tanya doang atau bahkan iseng-iseng ngirim voice note nggak jelas gitu kan. Nah, itu salah satu ciri-cirinya database-nya sorry, Facebook mengarahkan iklan kita ke sembarangan orang yang sukanya cuma like, comment, share gitu, like, comment, share aja. Gitu, Bu. Oke, oke. Ya, saya saya masih newbie sih, Pak. Jadi kalau ditanya di awal dulu pakai apa, kalau baru lihat gambar gini tuh baru nyadar, Pak. Saya juga prosesnya sampai ke ini sih, Pak. Nggak langsung ke boost post. Boost post kan kalau yang biasanya di apa sih? Kalau misalnya di Instagram kan ada apa sih Ya, kayak ada. bukan itu. Kayak saya juga melalui proses ini, Pak. Berarti Ya, juga pakai BBM sih, Pak. mm-mm. Dari personal juga itu bisa tampilannya seperti ini, Bu. Tapi dia itu udah Hmm. diarahin langsung ke boost post atau engagement gitu. Nah, kalau misalnya ibu ternyata udah oke, kita anggap ibu udah di BM gitu ya. Nah, itu berarti di Hmm. targeting dan di konten. Berarti di Hmm. adset, di adset dan di ads. Adsetnya mungkin targetingnya kurang tepat gitu ya. Atau controlling pemirsanya itu pengaruhnya gitu. Kita mentarget daerah yang tidak sesuai, kebiasaan-kebiasaan market yang tidak sesuai dengan produk kita gitu. Atau di konten gitu. Kontennya itu tidak menarik bagi market yang kita seharusnya gitu. Yang malah yang masuk adalah tukang vaksin gitu ya. Nah, itu berarti di dua hal ini di utak-atiknya nih, adset dan ads. Kalau emang udah Ya, melalui campaign ya, jadi udah melalui objektifnya udah bener nih penjualan gitu misalnya. Jadi di targeting gitu. oke, Targeting oke. Ya. sendiri tuh ada caranya sebenarnya. Nah, nanti kita bahas lebih dalam lah di nextnya. Oke gitu ya Iya, Bu ya. Pak. Ya, Oke, terima kasih, Pak. ya sama-sama Bu. Oke, ini rekamannya sampai di sini tanya jawab aja ya, biar nggak terlalu panjang sebentar.